Nama saya Citra Lestari, 32 tahun, seorang desainer grafis lepas di Bandung. Selama bertahun-tahun, saya mencurahkan hati dan jiwa saya untuk membangun karier, sambil diam-diam membantu keluarga saya mempertahankan toko roti mereka di Cianjur agar tidak bangkrut. Saya selalu berharap mereka akan menyadari dan menghargai pengorbanan sunyi saya. Namun, mereka tidak pernah tahu bahwa itu adalah saya. Dan perasaan tak terlihat itu selalu meninggalkan luka yang perih di dada saya. Bulan lalu, saya pergi ke Cianjur untuk makan malam keluarga, mengharapkan sebuah reuni yang hangat, berharap mungkin kali ini mereka akhirnya akan melihat saya. Sebaliknya, suasana menjadi dingin begitu saya duduk. Suara ibu saya memecah obrolan. Citra, bulan lalu kamu hanya mengirim 200.000, kakakmu, Bima, setiap bulan mengirim 5 juta. Wajah ayah saya mengeras, mengangguk setuju. Saya membeku, garpu saya melayang di atas piring. 5 juta. Itu adalah uang saya, yang saya kumpulkan dengan susah payah dari proyek-proyek desain hingga larut malam. Saya mencoba berbicara, suara saya bergetar. Bu, Pak, sebenarnya itu saya. Tapi mata ibu saya berkilat marah. Jangan mencoba mengambil pujian darinya. Kakak saya, Bima, duduk di sana dalam diam, membiarkan kebohongan itu tumbuh dan mengakar. Saya menatapnya, menunggu kebenaran. Tapi dia tidak mau menatap mata saya. Hati saya hancur. Ruangan itu terasa menyesakkan, dan gelombang kekecewaan serta luka yang dalam menyapu saya. Sebulan kemudian, saya menemukan sesuatu yang mengubah segalanya. Sesuatu yang membuat saya mempertanyakan semua yang telah saya berikan dan akhirnya memaksa saya untuk menghadapi kebenaran. Pernahkah Anda disalahkan atas sesuatu yang tidak Anda lakukan sementara orang lain mengambil pujiannya? Bagaimana rasanya? Bagikan cerita Anda di kolom komentar. Saya sangat ingin mendengar pengalaman dan pemikiran Anda. Tumbuh besar di Cianjur tidaklah mudah. Kota kecil kami di Jawa Barat, dengan jalan-jalannya yang tenang dan komunitas yang erat, terasa seperti sebuah panggung di mana kakak laki-laki saya, Bima, selalu menjadi pusat perhatian. Saya berusia 8 tahun ketika pertama kali menyadarinya. Saya akan menghabiskan waktu berjam-jam membuat sketsa di kamar saya. Mengubah halaman kosong menjadi dunia penuh warna naga, hutan, apapun untuk melarikan diri. Ibu saya, Ratna, akan melirik gambar-gambar saya, mengangguk dan berkata, "Oh, bagus ya, Citra," sebelum beralih ke rapor terbaru Bima. Nilainya sempurna lagi, serunya bangga, menempelkan rapor itu di kulkas seperti piala. Ayah saya, Heru, akan menepuk bahunya sambil tersenyum. Itu baru anak bapak. Sketsa saya tetap berada di buku gambar. Tak tersentuh. Pada usia 12 tahun, saya mencurahkan hati saya pada pameran seni sekolah. Saya merancang poster untuk festival musim semi, perpaduan bunga dan bintang yang semarak. Setiap goresannya dibuat dengan penuh pertimbangan. Saya begadang untuk menyempurnakannya. Jari-jari saya kotor oleh tinta. Ketika saya memenangkan juara pertama, dada saya membuncah karena bangga. Saya berlari pulang, memegang pita biru itu, tak sabar untuk menunjukkannya kepada ibu dan bapak. Tapi malam itu, mereka sibuk merencanakan acara makan-makan untuk proyek kewirausahaan Bima di SMP. Dia menjual beberapa mobil Tamiya lamanya kepada teman-teman sekelasnya, menghasilkan sedikit uang, dan mereka bertingkah seolah-olah dia telah membangun sebuah kerajaan bisnis. "Kami sangat bangga," kata ibu, sambil menyiapkan piring untuk pestanya. Pita juara saya tergeletak di meja dapur, tak diperhatikan. Saya menyelipkannya ke dalam laci. Kegembiraan saya memudar. Bima bukan hanya anak emas. Dia tahu bagaimana cara menjaga sorotan tetap padanya. Dia akan berjalan mondar-mandir di rumah, menyombongkan skema terbarunya, menjual makanan ringan di sekolah atau menukar komik untuk mendapatkan keuntungan. Ibu dan bapak terpaku pada setiap katanya. Mata mereka berbinar karena kekaguman. Saya mencoba berbagi kemenangan saya sendiri. Seperti ketika guru saya memuji sketsa saya untuk drama sekolah. "Manis sekali," kata bapak, teralihkan. Sebelum bertanya pada Bima tentang rencana besarnya berikutnya, saya belajar untuk menyimpan kemenangan saya dalam diam, menyembunyikannya seperti rahasia. Sekolah adalah pelarian saya, tetapi bahkan di sana, bayangan Bima membayangi. Pada usia 15 tahun, saya bergabung dengan klub seni, menghabiskan sore hari dengan arang dan kanvas. Saya menuangkan frustrasi saya ke dalam sebuah desain untuk lomba mural tingkat kabupaten, sebuah konsep untuk perpustakaan kota. Dengan garis-garis tegas dan warna-warna yang hidup, butuh waktu berminggu-minggu. Setiap detail adalah bagian dari diri saya.
Ketika saya menyerahkannya, guru saya menyebutnya luar biasa. Saya membiarkan diri saya berharap. Membayangkan ibu dan bapak akhirnya melihat saya. Saya berhasil masuk final, salah satu dari 3 siswa yang dipilih untuk presentasi di aula sekolah. Saya berlatih pidato saya, gugup, membayangkan wajah bangga mereka. Malam sebelum presentasi, saya mendengar Bima ditelepon dengan temannya. Mural Citra, paling juga dia menjiplak dari majalah, katanya sambil tertawa. Perut saya melilit. Saya ingin menyerbu masuk, menuntut mengapa dia mengatakan itu, tapi saya membeku. Suara saya tercekat. Pagi harinya, bisik-bisik menyebar di lorong sekolah. Teman sekelas yang sudah saya kenal bertahun-tahun menatap saya dengan pandangan aneh. "Kamu benar-benar menggambar itu?" tanya seseorang, nadanya tajam. Yang lain, yang saya anggap teman, bergumam. Ku dengar dia menjiplaknya. Wajah saya terasa panas saat saya berdiri di atas panggung, presentasi di depan ruangan yang penuh dengan wajah skeptis. Para juri masih memberi saya juara kedua, tetapi kemenangan itu terasa hampa. Saya melihat Bima di antara kerumunan, menyeringai, dan saya tahu dialah yang memulai desas-desus itu. Setelah acara, saya menghadapinya di rumah. "Kenapa kamu bilang aku menjiplak?" tanyaku. Suaraku bergetar. Dia mengangkat bahu, bersandar di meja. "Cuma bercanda, Citra. Jangan terlalu sensitif." Ibu mendengar percakapan itu tetapi mengabaikannya. "Bima tidak bermaksud begitu," katanya sambil mengaduk panci sup. "Bapak bahkan tidak mengangkat wajah dari korannya." Saya berdiri di sana, tak terlihat. Rasa sakit saya diabaikan. Malam itu, saya merobek sketsa mural dari portofolio saya, memasukkannya ke dalam sebuah kotak di bawah tempat tidur. Seni menjadi tempat perlindungan saya. Saya akan mengunci diri di kamar, membuat sketsa hingga larut malam. Pensil saya bergesekan dengan kertas. Saya memulai sebuah jurnal, menuangkan pikiran-pikiran yang tidak bisa saya ucapkan dengan lantang. Bagaimana pujian ibu untuk Bima terasa seperti pisau. Bagaimana keheningan bapak lebih menyakitkan daripada kata-kata. Saya menulis tentang mural itu, desas-desus itu, cara mata teman-teman sekelas saya bergeser ketika mereka menatap saya. Setiap halaman adalah pelepasan. Cara untuk mempertahankan diri saya ketika tidak ada orang lain yang tampaknya memperhatikan. Pada usia 16 tahun, saya menemukan desain grafis. Guru seni saya, Ibu Wati, meminjamkan saya laptop tua dengan Photoshop. Saya menghabiskan berjam-jam mempelajari layer, filter, dan font, mengubah sketsa saya menjadi karya digital. Rasanya seperti sihir, kontrol atas sesuatu ketika segala sesuatu yang lain terlepas. Saya merancang logo untuk klub sekolah, poster untuk penggalangan dana, apapun untuk membuat tangan saya sibuk dan pikiran saya fokus. Ibu Wati memperhatikan pekerjaan saya dan memberi saya brosur untuk lokakarya desain musim panas di Bandung. "Kamu punya bakat, Citra," katanya. Suaranya mantap. Itu adalah pertama kalinya seorang dewasa melihat saya, benar-benar melihat saya, dan saya berpegang teguh pada kata-kata itu. Di rumah, tidak ada yang berubah. Usaha terbaru Bima, menjual kaos custom secara online, membuat ibu dan bapak heboh. "Dia akan sukses besar," kata bapak saat makan malam, memberikan Bima piring nasi. Saya menyebutkan lokakarya desain itu, berharap ada percikan minat. "Oh, bagus ya," kata ibu. Matanya tertuju pada Bima. "Sudah cerita ke mereka tentang klien barumu?" tanyanya pada Bima. Saya menelan kekecewaan saya, kembali ke kamar untuk membuat sketsa. Di tahun terakhir SMA, saya mengikuti kontes lain, tantangan desain tingkat provinsi untuk sebuah badan amal lokal. Saya menghabiskan waktu berminggu-minggu untuk sebuah poster, tata letak yang bersih dengan tipografi yang berani, setiap pikselnya sempurna. Saya tidak memberitahu ibu atau bapak, tahu mereka hampir tidak akan bereaksi. Ketika saya menang, badan amal itu mengirimi saya sertifikat dan hadiah uang tunai kecil. Saya menyembunyikannya di jurnal saya. Tidak ingin ada acara makan-makan lain untuk Bima yang menaunginya. Saya mulai bermimpi tentang kuliah, meninggalkan Cianjur, tentang tempat di mana karya saya mungkin berarti. Bima, sementara itu, terus membangun citranya. Dia akan berbicara tentang menginvestasikan keuntungan kaosnya, melemparkan kata-kata seperti portofolio dan imbal hasil. Ibu dan bapak terpesona, merencanakan pesta kelulusan untuknya seolah-olah dia sudah sukses besar. Saya juga lulus dengan nilai bagus dan beasiswa ke Institut Teknologi Bandung, ITB. Tetapi upacara saya terasa seperti renungan. "Kita akan merayakan kalian berdua," kata ibu.
Tapi pesta itu sepenuhnya tentang masa depan cerah Bima. Saya berdiri di halaman belakang, menyaksikan mereka bersulang untuknya. Sertifikat saya tersimpan di dalam tas. Tahun-tahun itu membentuk saya lebih dari yang saya sadari. Perbandingan yang terus-menerus, desas-desus, cara kemenangan saya diabaikan. Semua itu membangun tekad yang sunyi. Saya berjanji pada diri sendiri akan membuktikan nilai saya, bukan kepada mereka, tetapi kepada diri saya sendiri. Kuliah adalah awal yang baru bagi saya. Saya mendaftar di Fakultas Seni Rupa dan Desain di ITB, bertekad untuk mengukir jalan di mana karya saya dapat berbicara sendiri. Kampus di Bandung penuh dengan energi. Mahasiswa bergegas ke kelas, dosen menantang kami untuk berpikir lebih besar. Saya melemparkan diri ke dalam setiap proyek, dari market branding hingga ilustrasi digital. Masing-masing merupakan kesempatan untuk membuktikan bahwa saya lebih dari sekadar putri Cianjur yang terabaikan. Tapi kebebasan datang dengan harga. Uang kuliah, buku teks, dan biaya sewa kos menumpuk dengan cepat, dan beasiswa saya hanya menutupi sebagian. Saya menolak untuk meminta bantuan ibu atau bapak. Tahu mereka akan mengalihkan pembicaraan ke skema investasi terbaru Bima. Untuk memenuhi kebutuhan, saya melakukan 2 pekerjaan. Siang hari, saya bekerja sebagai desainer grafis lepas, mengambil pekerjaan kecil, logo untuk startup lokal, pamflet untuk acara kampus. Bayarannya sederhana, beberapa ratus ribu per proyek, tapi itu membuat laptop saya tetap menyala. Pada malam hari, saya menjadi pelayan di sebuah kedai kopi di Dago, menyajikan latte untuk mahasiswa dan dosen yang stres. Shift saya berakhir larut malam, kaki saya pegal. Tapi saya akan menyeret diri saya kembali ke kos untuk menyelesaikan tugas. Tidur adalah kemewahan yang tidak bisa saya dapatkan. Setiap rupiah yang saya hasilkan dianggarkan. Uang kuliah, sewa, bahan makanan, dan mulai tahun kedua saya, pengorbanan yang lebih besar yang tidak pernah saya ceritakan kepada siapapun. Ketika saya berusia 20 tahun, saya mendapat telepon dari ibu. Toko roti keluarga di Cianjur sedang kesulitan. Pemilik ruko telah menaikkan uang sewa menjadi 5 juta rupiah sebulan, dan mereka mulai menunggak. Untungnya kakakmu membantu, kata ibu, suaranya penuh kebanggaan. Dia mengirim uang dari hasil investasinya. Saya tahu kesuksesan Bima goyah. Dia membual tentang perdagangan saham berisiko yang lebih terdengar seperti perjudian. Saya tidak percaya dia akan menepati janjinya. Tapi saya tidak bisa membiarkan toko roti itu gagal. Itu adalah mata pencaharian ibu dan bapak. Jantung warisan keluarga kami. Jadi, saya mulai mentransfer 5 juta rupiah setiap bulan ke rekening bersama keluarga yang mereka gunakan untuk biaya toko. Saya mengatur pembayarannya melalui aplikasi bank saya, anonim, tanpa catatan terlampir. Saya menduga Bima akan mengambil pujian, dan dia melakukannya. Ibu pernah menelepon saya, menyebutkan dukungan murah hatinya, dan saya hanya mengangguk, menahan lidah. Saya tidak ingin memulai pertengkaran. Tidak ingin mendengar mereka meremehkan saya lagi. Transfer itu membebani saya. Saya memotong segalanya. Pakaian baru, makan di luar, bahkan kopi. Daftar belanjaan saya adalah nasi, tempe, dan apapun yang sedang diskon. Saya akan duduk di kamar kos saya, menatap saldo rekening saya, bertanya-tanya bagaimana saya bisa meregangkannya untuk bulan berikutnya. Tapi saya terus mengirim uang, bulan demi bulan, karena saya pikir itu akan berarti bagi mereka. Bahkan jika mereka tidak tahu itu dari saya. Setiap transfer terasa seperti janji sunyi untuk menjaga keluarga kami tetap utuh. Sebuah janji yang saya buat pada diri sendiri ketika saya meninggalkan Cianjur. Di tengah kesibukan itu, saya menemukan seorang mentor yang mengubah segalanya. Dosen saya, Profesor Kartika, mengajar mata kuliah desain lanjutan saya. Dia cerdas, dengan bakat untuk melihat potensi. Setelah saya menyerahkan proyek branding untuk sebuah perusahaan fiktif, sebuah logo ramping dengan tipografi yang berani, dia memanggil saya. Ini kualitas profesional, Citra. Matanya menatap tajam. Kamu harus menunjukkan ini kepada audiens yang lebih luas. Kata-katanya sangat memukul saya. Sebuah pengingat tentang siapa saya sebenarnya. Profesor Kartika mendorong saya untuk mengikuti pameran desain regional di Bandung, sebuah pameran kompetitif untuk seniman muda. Saya ragu-ragu. Jadwal saya sangat padat, tetapi dia bersikeras menawarkan untuk menulis surat rekomendasi. Saya menghabiskan waktu berminggu-minggu mempersiapkan portofolio saya, menyempurnakan setiap karya.
Saya memilih serangkaian poster yang saya rancang untuk acara amal kampus, masing-masing memadukan warna-warna cerah dengan garis-garis yang bersih. Karya itu milik saya, bukan milik orang lain, dan saya mencurahkan hati saya ke dalamnya. Profesor Kartika meninjau kiriman saya, menyarankan beberapa penyesuaian agar lebih menonjol. Ketika saya diterima di pameran itu, saya merasakan percikan kebanggaan yang belum pernah saya rasakan sejak SMA. Acara itu diadakan di sebuah galeri yang elegan di Bandung, dengan para profesional dan mahasiswa berlalu lalang, mengkritik karya. Poster saya menarik perhatian. Seorang pemilik bisnis lokal bahkan meminta kartu nama saya. Untuk pertama kalinya, saya merasa dilihat bukan sebagai adik Bima, tetapi sebagai Citra, sang desainer. Saya menelepon ibu untuk berbagi kabar baik, berharap dia akan peduli. "Oh, bagus ya," katanya. Suaranya teralihkan. "Kamu dengar kakakmu baru saja menyelesaikan kesepakatan besar?" Saya menelan rasa perih, memaksakan senyum. "Iya, bagus sekali," jawab saya. Setelah menutup telepon, saya tidak memberitahunya tentang pembayaran toko roti. Tidak menyebutkan pameran itu lagi. Profesor Kartika memperhatikan perubahan suasana hati saya selama kelas berikutnya. "Kamu tidak butuh validasi mereka," katanya, nadanya tegas namun baik. "Karyamu yang berbicara sendiri." Saya berpegang teguh pada itu, membiarkannya menyemangati saya melewati malam-malam panjang dan rekening bank yang kosong. Pada tahun terakhir, saya kelelahan tetapi bersemangat. Saya lulus dengan pujian. Portofolio saya lebih kuat dari sebelumnya. Pembayaran toko roti terus menghabiskan sebagian besar pendapatan lepas saya. Saya berkata pada diri sendiri itu sepadan, bahwa saya membantu ibu dan bapak. Bahkan jika mereka mengira itu adalah Bima, tapi keraguan yang sunyi mulai tumbuh. Mengapa saya masih mencoba membuktikan diri kepada keluarga yang tidak melihat saya? Keraguan itu mengikuti saya saat saya meninggalkan kampus, siap untuk membangun hidup saya sendiri. Bandung menjadi rumah saya. Setelah lulus, saya tinggal di sebuah apartemen kecil di kota, bertekad membangun karier sebagai desainer grafis lepas. Dunia seni Bandung yang semarak, dengan galeri dan startupnya, terasa seperti tempat yang sempurna untuk memulai awal yang baru. Saya menghabiskan hari-hari saya mencari klien bisnis kecil, organisasi nirlaba, bahkan sebuah pabrik bir lokal yang membutuhkan logo yang berani. Portofolio saya berkembang, begitu pula reputasi saya. Pada pertengahan usia 20-an, saya mendapatkan kontrak yang lebih besar, merancang situs web dan kampanye branding yang membayar jutaan. Setiap proyek adalah langkah untuk membuktikan bahwa saya bisa berdiri sendiri, bukan lagi gadis yang dibayangi di Cianjur. Tetapi pembayaran toko roti tidak pernah berhenti. Setiap bulan, saya mentransfer 5 juta rupiah ke rekening bersama keluarga, sama seperti yang saya lakukan di perguruan tinggi. Toko roti itu masih berjuang, biaya naik, pelanggan berkurang, dan saya tidak bisa membiarkan ibu dan bapak kehilangannya. Saya mengatur transfer agar otomatis dikirim dari rekening saya tanpa nama terlampir. Ibu sesekali menelepon, selalu menyebutkan bagaimana investasi Bima membuat toko roti tetap bertahan. Dia sangat sukses, katanya, suaranya hangat dengan kebanggaan. Saya akan bergumam setuju, perut saya melilit. Saya tidak pernah mengoreksinya, tidak pernah memberitahunya itu adalah uang saya. Sebagian dari diri saya masih berharap mereka akan melihat nilai saya tanpa saya harus menjelaskannya. Panggilan telepon dengan ibu dan bapak menjadi mudah ditebak. Saya akan berbagi pembaruan tentang proyek terbaru saya, sebuah situs web yang elegan untuk sebuah kafe di Bandung, atau serangkaian poster untuk festival musik. "Oh, bagus ya," kata ibu. Nadanya datar. Sebelum meluncurkan cerita tentang Bima, dia sedang mengerjakan kesepakatan besar di Jakarta, serunya. Atau, dia berinvestasi di beberapa startup. Bapak tidak berbeda. Suatu kali saya menyebutkan penghargaan desain lokal yang saya menangkan, berharap ada reaksi. "Bagus," katanya, teralihkan. "Kakakmu sudah cerita tentang klien barunya." Saya akan menutup telepon, rasa sakit yang akrab menetap. Kata-kata mereka menggemakan Cianjur, di mana kemenangan saya selalu menjadi renungan. Sahabat saya, Rina Wijaya, menjadi jangkar saya. Kami bertemu di sebuah acara networking di Bandung setahun setelah saya pindah. Rina, seorang ahli strategi pemasaran dengan kecerdasan tajam dan senyum hangat, memahami perjuangan membangun karier. Kami akan minum kopi di sebuah kedai di pusat kota, bertukar cerita tentang klien yang menuntut dan tenggat waktu larut malam. Dia adalah satu-satunya orang yang bisa saya ajak jujur,
satu-satunya yang mendengarkan ketika saya curhat tentang keluarga saya. Rina tahu tentang pembayaran toko roti, bukan detailnya, tetapi cukup untuk tahu saya membawa beban berat. Kamu terlalu banyak berkorban untuk mereka, katanya sambil menggelengkan kepala. Saya akan mengangkat bahu, mengabaikannya. Lebih mudah untuk terus mengirim uang daripada menghadapi kebenaran. Suatu malam, saat minum-minum di sebuah bar di Bandung, Rina menjatuhkan sebuah bom. Kami sedang mengobrol. Dengungan percakapan di sekitar kami, ketika dia mencondongkan tubuh, suaranya rendah. Aku bertemu dengan teman kuliah lama kakakmu, katanya. Matanya serius. Dia bilang Bima telah berbohong tentang kesuksesannya. Tidak ada kesepakatan besar. Tidak ada investasi. Hanya banyak omong kosong dan beberapa pinjaman macet. Saya membeku. Gelas saya setengah jalan ke bibir saya. Maksudmu? Tanyaku. Pikiranku berpacu. Rina menjelaskan. Kerajaan finansial Bima adalah sebuah fasad. Dia banyak meminjam, kehilangan uang pada perdagangan berisiko, dan nyaris tidak bertahan. Dia memberitahu semua orang bahwa dia orang hebat, katanya, tapi itu semua hanya asap dan cermin. Kata-katanya seperti pukulan. Saya telah menghabiskan bertahun-tahun mengirim 5 juta sebulan. Berpikir itu menyelamatkan toko roti sementara Bima mengambil pujian. Mungkinkah dia tidak berkontribusi sama sekali? Saya teringat panggilan ibu. Pujian tak henti-hentinya atas kemurahan hatinya. Tangan saya terkepal di bawah meja. Aku perlu memeriksa sesuatu, kataku pada Rina. Suaraku tegang. Malam itu, saya masuk ke rekening bank saya. Menelusuri transfer bertahun-tahun ke rekening bersama. Setiap bulan, 5 juta rupiah langsung dari tabungan saya. Saya mencoba mengingat, apakah Bima pernah menyebutkan secara spesifik tentang bantuannya. Tetapi yang bisa saya bayangkan hanyalah kepercayaan dirinya yang sombong selama panggilan keluarga. Saya menelepon ibu keesokan harinya, mencoba menjajaki situasi. Bagaimana kabar toko roti? Tanyaku. Menjaga nada suaraku tetap santai. Oh, kami baik-baik saja. Katanya, kakakmu telah menjadi penyelamat, mengirim uang setiap bulan. Hati saya mencelos. Saya ingin bertanya lebih banyak, menuntut detail, tetapi saya menahan diri. Jika saya memberitahunya kebenaran, apakah dia akan mempercayai saya? Saya menutup telepon, keraguan menggerogoti saya. Wahyu Rina telah membuka sesuatu, sebuah pertanyaan yang tidak bisa saya abaikan. Apakah saya satu-satunya yang menjaga toko roti tetap hidup sementara Bima bermain sebagai pahlawan? Keraguan itu semakin berat, mendorong saya menuju konfrontasi yang telah saya hindari selama bertahun-tahun. Saya pergi ke Cianjur untuk makan malam. Itu adalah perjalanan pulang yang langka, jenis yang ibu desak dengan mengatakan kami perlu tetap terhubung. Saya masuk ke halaman rumah mereka yang nyaman, rumah yang sama tempat saya dibesarkan, mempersiapkan diri untuk hal yang biasa. Meja makan diatur dengan hidangan favorit ibu, ayam bakar, sayur lodeh, dan sambal terasi. Bapak duduk di kepala meja sambil menyeruput kopi, sementara Bima bersantai di seberang saya, menggulir ponselnya. Udara terasa berat. Seolah-olah kami semua memainkan peran dalam naskah yang kami kenal terlalu baik. Makan malam dimulai dengan tenang. Ibu memberikan piring nasi. Bertanya tentang pekerjaan saya di Bandung. Saya menyebutkan sebuah proyek baru-baru ini, sebuah kampanye branding untuk sebuah toko buku lokal, berharap untuk memicu percakapan nyata. Oh, bagus ya, katanya. Matanya sudah beralih ke Bima. Kakakmu sangat sibuk dengan investasinya, tambahnya. Tersenyum padanya. Dia yang membuat toko roti tetap berjalan kuat. Bapak mengangguk, mengangkat cangkirnya. Selalu tahu kamu akan sukses besar, nak. Bima tersenyum sekilas, tidak mengangkat wajah dari ponselnya. Rahang saya mengeras, tapi saya terus makan, mencoba tetap tenang. Kemudian nada suara ibu berubah. Dia meletakkan garpunya. Tatapannya tertuju padaku. Citra, kenapa kamu tidak lebih banyak membantu? Tanyanya. Suaranya tajam. Bulan lalu kamu hanya mengirim 200.000. 200.000? Kakakmu mengirim 5 juta. Setiap bulan untuk menjaga toko roti tetap bertahan. Garpu saya membeku di udara. 200.000. Saya telah mengirim hadiah kecil untuk ulang tahun pernikahan mereka. Tetapi, 5 juta itu adalah uang saya, yang dikirim setiap bulan selama bertahun-tahun. Jantung saya berdebar kencang saat saya meletakkan garpu saya. Dentingannya terdengar keras dalam keheningan. Bu, itu tidak benar, kataku. Suaraku stabil tapi tegang. Saya telah mengirim 5 juta setiap bulan untuk sewa toko. Itu saya, bukan dia. Kata-kata itu menggantung di udara.
Lebih berat dari yang saya duga. Mata ibu menyipit dan alis bapak berkerut. Bima akhirnya mengangkat wajah. Ekspresinya kosong, tapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Saya menunggu, berharap dia akan mengakuinya untuk menjernihkan suasana. Tetapi dia hanya bersandar, melipat tangannya. Citra, jangan mulai. Bentak ibu, suaranya meninggi. Kamu mencoba mengambil pujian dari kerja keras kakakmu. Itu sangat rendah, bahkan untukmu. Bapak menggelengkan kepalanya, kekecewaannya jelas. Kenapa kamu berbohong tentang hal seperti itu? Katanya. Nadanya berat dengan celaan. Dada saya sesak. Ruangan itu menyusut di sekitar saya. Saya menoleh ke Bima, mencari secercah kejujuran. Katakan pada mereka, kataku, suaraku pecah. Kamu tahu itu aku. Dia menatap mata saya sejenak, lalu membuang muka, mengambil ponselnya lagi. Keheningannya lebih keras daripada kata-kata apapun. Saya mendorong kursi saya ke belakang, tangan saya gemetar. Saya telah mengirim uang itu selama bertahun-tahun. Kataku, sekarang lebih keras, kebenaran tumpah keluar dari tabungan saya, proyek saya, malam-malam tanpa tidur saya, bukan dia. Saya. Ibu mendengus, melipat tangannya. Hentikan, Citra. Kamu mempermalukan dirimu sendiri. Katanya. Kata-katanya menusuk dalam. Bapak hanya menatap piringnya, tidak mau terlibat. Saya menatap Bima untuk terakhir kalinya, menunggunya berbicara, untuk mengaku. Dia tidak melakukannya. Dia hanya mengetuk layarnya, seolah-olah saya bahkan tidak ada di sana. Sesuatu hancur di dalam diri saya. Selama bertahun-tahun, saya mengirim uang itu. Berpikir itu akan menyatukan kami. Percaya itu mungkin akan membuat mereka melihat saya. Tapi mereka tidak. Mereka tidak akan pernah. Saya sudah selesai. Kataku, suaraku rendah tapi tegas. Saya tidak akan mengirim 1 sen pun lagi. Mata ibu melebar, tetapi sebelum dia bisa merespons, saya berdiri, mengambil jaket saya. Citra, duduk, kata bapak. Nadanya tajam, tapi saya sudah bergerak menuju pintu. Bima tetap diam. Wajahnya tidak terbaca, seolah-olah kata-kata saya hanyalah kebisingan. Saya berjalan keluar, udara dingin Cianjur menerpa wajah saya. Kunci mobil saya bergetar di tangan saya saat saya masuk, beban kata-kata mereka pembohong, rendah, memalukan menetap di dada saya. Saya telah menghabiskan 1 dekade berkorban untuk keluarga yang tidak mempercayai saya, yang memilih kebohongan Bima daripada kebenaran saya. Saat saya kembali ke Bandung, keputusan itu terasa final. Tidak ada lagi pembayaran. Tidak ada lagi harapan mereka akan melihat saya. Saya sudah cukup lama tidak terlihat. 6 bulan berlalu dalam keheningan. Saya tinggal di Bandung, fokus pada pekerjaan desain saya, membiarkan sengatan makan malam terakhir itu memudar. Telepon saya jarang berdering, tidak ada panggilan dari ibu, tidak ada pesan dari bapak. Saya berhenti memeriksa rekening bersama keluarga, rekening yang telah saya curahkan tabungan saya selama bertahun-tahun. Tapi berita menyebar dengan cepat di kota kecil seperti Cianjur. Dan suatu pagi, Rina mengirimi saya pesan yang membuat saya terdiam. Toko roti keluarga, jantung kehidupan orang tua saya, telah ditutup untuk selamanya. Pemilik ruko telah mengusir mereka, sewa tidak dibayar selama berbulan-bulan. Saya menatap ponsel saya. Kata-kata itu kabur. Saya telah berhenti mengirim uang, dan toko roti tidak dapat bertahan tanpanya. Rina menelepon saya sore itu, suaranya berat karena khawatir. Aku lewat Cianjur kemarin, katanya. Jendela toko roti ditutup papan. Ada tanda disewakan di depan. Saya duduk di sofa saya, memegang secangkir teh, mencoba memprosesnya. Tempat di mana ibu menguleni adonan saat fajar, di mana bapak menyeimbangkan buku hingga larut malam, sudah hilang. Saya bertanya pada Rina apakah dia mendengar sesuatu tentang Bima. Dia ragu-ragu, lalu berkata, dia dalam masalah, Citra. Masalah besar. Dia telah berbicara dengan seorang teman bersama yang bekerja di sebuah bank di Jakarta. Apa yang disebut investasi Bima telah hancur. Dia telah mengambil pinjaman, puluhan juta rupiah, mengejar usaha berisiko yang gagal satu demi satu. Para penagih utang mengejarnya, dan dia menghindari panggilan. Kerajaan finansialnya tidak lebih dari rumah kartu. Seharusnya saya tidak terkejut, tapi itu tetap terasa menyakitkan. Selama bertahun-tahun, ibu dan bapak telah menyanyikan pujiannya, percaya dia adalah penyelamat mereka. Saya teringat suara mereka, begitu yakin akan kesuksesannya, begitu cepat meremehkan saya. Sebagian dari diri saya ingin menelepon mereka, untuk bertanya apa yang terjadi,
tetapi saya tidak bisa melakukannya. Sebaliknya, saya pergi ke Cianjur seminggu kemudian, perlu melihat toko roti itu sendiri. Bagian depan toko itu tidak bernyawa, lampu yang pernah hangat padam. Papan namanya pudar. Saya berdiri di trotoar, kenangan pengiriman masa kecil dan tawa ibu membanjiri kembali. Itu bukan hanya bisnis, itu adalah impian mereka. Dan sekarang sudah berakhir. Ketika saya kembali ke Bandung, Rina mengundang saya. Dia telah mencari tahu, bertekad untuk meluruskan segalanya. Sambil minum kopi di apartemennya, dia menggeser sebuah map di atas meja. Aku mendapatkan ini dari seorang teman di bankmu, katanya. Nadanya tegas. Di dalamnya ada cetakan rekening koran saya. Setiap transfer 5 juta rupiah disorot dengan cermat sejak bertahun-tahun yang lalu. Kamu yang mengirim uang itu, Citra, bukan Bima. Ini buktinya. Saya membolak-balik halaman. Masing-masing adalah catatan pengorbanan sunyi saya. Tenggorokan saya tercekat. Saya tahu kebenarannya. Tetapi melihatnya dalam warna hitam dan putih membuatnya nyata. Rina mendesak saya untuk menunjukkan laporan itu kepada ibu dan bapak. Mereka perlu tahu, katanya. Matanya tajam. Bertentangan dengan penilaian saya yang lebih baik, saya setuju. Saya mengirimkan map itu ke rumah mereka bersama dengan sebuah catatan singkat. Ini adalah kebenarannya. Saya yang mengirim uang itu. Saya tidak mengharapkan permintaan maaf. Tetapi saya mengharapkan sesuatu. Pengakuan mungkin. Atau sedikit penyesalan. Berminggu-minggu berlalu tanpa jawaban. Lalu ibu menelepon, suaranya dingin. Citra, kenapa kamu melakukan ini? Tanyanya. Bima sudah cukup menderita. Dia tidak perlu kamu mengarang cerita. Saya mencengkeram telepon. Hati saya hancur. Itu bukan karangan, kataku, suaraku bergetar. Periksa laporannya. Dia menghela napas, tidak sabar. Kami tahu kamu cemburu padanya. Hentikan saja. Bapak bahkan tidak repot-repot menelepon. Saya menutup telepon tertegun. Mereka telah melihat buktinya, tanggal, jumlah, nomor rekening saya dan masih memilih untuk mempercayai Bima. Rina sangat marah ketika saya memberitahunya. Mereka buta, katanya sambil membanting cangkirnya. Kamu tidak berutang apapun pada mereka. Dia benar, tapi itu tidak meredakan rasa sakit. Saya telah menghabiskan bertahun-tahun mencoba menyatukan keluarga saya, hanya untuk disebut pembohong, saudara yang cemburu. Beban ketidakpercayaan mereka lebih berat daripada utang apapun. Malam itu, saya membuat pilihan. Saya memblokir nomor ibu, lalu bapak, lalu Bima. Saya menghapus email mereka, berhenti mengikuti media sosial mereka yang jarang aktif. Keputusan itu tidak dramatis, itu sunyi, disengaja, seperti mematikan lampu. Saya tidak membenci mereka. Saya hanya selesai. Rina mendukung saya, menawarkan untuk menyimpan rekening koran itu jika saya membutuhkannya. Kamu bebas sekarang, katanya sambil meremas tangan saya. Saya mengangguk, tetapi kebebasan terasa hampa. Saya kemudian mendengar melalui seorang teman di Cianjur bahwa ibu dan bapak telah pindah ke sebuah apartemen kecil di pinggir kota. Rumah yang telah mereka tinggali selama puluhan tahun dijual untuk menutupi utang. Hidup mereka diperkecil agar sesuai dengan kenyataan baru. Bima telah pergi ke Jakarta, mengejar peluang lain, masih menghindari para penagih utangnya. Saya tidak menghubungi mereka. Saya tidak perlu. Hidup saya di Bandung, klien saya, proyek saya. Lingkaran kecil teman saya sudah cukup. Toko roti itu hilang. Begitu pula kebutuhan saya untuk membuktikan diri kepada keluarga yang tidak mau mendengarkan. Keheningan itu menyakitkan, tetapi itu milik saya. Dan saya memilih untuk hidup di dalamnya. Saya memilih untuk membangun kembali. Saya melemparkan diri saya ke dalam pekerjaan saya. Mengambil proyek-proyek yang mendorong kreativitas saya ke tingkat yang baru. Sebuah teater lokal membutuhkan perombakan branding total poster, program, situs web. Saya menghabiskan waktu berminggu-minggu membuat sketsa, menyesuaikan desain hingga terasa hidup. Proses itu membumikan saya, mengingatkan saya siapa saya di luar bayang-bayang keluarga saya. Apartemen saya, yang dulu hanya tempat untuk tidur, menjadi tempat perlindungan yang dipenuhi sketsa, tanaman, dan musik lembut yang menenggelamkan keheningan. Suatu sore, saya mendapat email dari Profesor Kartika, dosen lama saya dari perguruan tinggi. Dia mendengar tentang pekerjaan saya baru-baru ini melalui seorang klien bersama dan ingin berkolaborasi dalam sebuah proyek seni komunitas, serangkaian mural untuk pusat kota Bandung. Saya bertemu dengannya di sebuah kafe kecil. Senyum hangatnya tidak berubah dari tahun-tahun yang lalu. Bakatmu telah matang, katanya. Matanya mantap.
Tapi kamu tampak lebih ringan sekarang. Saya tersenyum, tidak yakin bagaimana menjelaskan beban yang telah saya lepaskan. Kami menghabiskan berjam-jam merencanakan mural, memadukan gaya grafis saya dengan kontribusi seniman lokal. Profesor Kartika menjadi lebih dari sekadar mentor. Dia adalah seorang pemandu, membantu saya melihat nilai saya melalui karya saya, bukan melalui persetujuan orang lain. Melalui proyek itu, saya bertemu dengan seorang fotografer, Eko Nugroho, yang kepercayaan dirinya yang tenang menarik perhatian saya. Kami bertemu di sebuah galeri di mana desain saya dipajang di samping gambar-gambarnya yang tajam dan indah tentang lanskap Jawa Barat. Eko memiliki cara melihat detail yang dilewatkan orang lain, seperti cara cahaya menerpa aliran sungai yang membeku atau tekstur batu bata tua. Karyamu terasa jujur, katanya padaku, mempelajari salah satu poster saya. Saya tertawa, terkejut. Karyamu juga, kataku, dan kami jatuh ke dalam percakapan yang mudah. Kencan minum kopi berubah menjadi jalan-jalan panjang, lalu makan malam di lotengnya. Eko mendengarkan ketika saya berbagi potongan masa lalu saya, bukan detailnya, tetapi perasaannya. Dia tidak memaksa, hanya menawarkan kehadiran yang mantap, sesuatu yang tidak saya sadari saya butuhkan. Rina tetap menjadi batu karang saya. Kami akan bertemu untuk makan siang. Tawanya mengisi kekosongan di hari-hari saya yang lebih tenang. Dia menggodaku tentang Eko, mengatakan aku akhirnya membiarkan seseorang masuk, tapi dia juga memeriksa keadaanku, bertanya bagaimana keadaanku setelah memutuskan hubungan. Aku mengatakan yang sebenarnya padanya, itu menyakitkan, tapi perlu. Kamu tidak bertanggung jawab atas mereka, katanya suatu pagi sambil mengaduk kopinya. Tidak pernah. Kata-katanya melekat, menggemakan apa yang mulai saya yakini. Saya telah menghabiskan bertahun-tahun mencoba memperbaiki keluarga saya, tetapi saya tidak bisa mengubah pilihan mereka, hanya pilihan saya. Karier saya berkembang. Saya mendapatkan kontrak dengan sebuah majalah regional, merancang sampul yang memadukan tipografi berani dengan citra yang semarak. Klien mulai mencari saya, kotak masuk saya penuh dengan permintaan. Saya mempekerjakan seorang asisten untuk mengelola beban kerja. Sebuah langkah kecil yang terasa seperti lompatan. Setiap proyek adalah kesempatan untuk menciptakan sesuatu yang baru, untuk membangun kehidupan yang menjadi milik saya sendiri. Saya berhenti memeriksa pesan dari ibu atau bapak, berhenti bertanya-tanya, apakah Bima akan pernah mengaku. Ketidakhadiran mereka adalah rasa sakit yang tumpul, tetapi tidak lagi mendefinisikan saya. Menetapkan batasan menjadi revolusi sunyi saya. Saya belajar mengatakan tidak kepada klien yang menuntut terlalu banyak, kepada kenangan yang menarik saya kembali. Saya berhenti menjelaskan diri saya kepada orang-orang yang tidak mendengarkan. Profesor Kartika memperhatikan perubahan itu selama salah satu pertemuan kami. Kamu tidak lagi memikul beban mereka, katanya, suaranya lembut tapi pasti. Saya mengangguk, menyadari dia benar. Saya telah menghabiskan begitu lama mencoba membuktikan nilai saya kepada keluarga saya, kepada diri saya sendiri. Tetapi nilai bukanlah sesuatu yang harus diperoleh. Itu adalah sesuatu yang sudah saya miliki. Eko mengajari saya untuk melambat. Kami akan pergi ke pegunungan di akhir pekan. Kameranya tergantung di bahunya, buku sketsa saya di tangan. Dia akan menunjuk seekor elang yang berputar di atas, dan saya akan mencoba menangkap garis-garisnya dalam goresan cepat. Momen-momen itu, sederhana, tanpa paksaan, membantu saya sembuh. Saya mulai menulis jurnal lagi, bukan untuk curhat, tetapi untuk bermimpi. Saya menulis tentang kehidupan yang saya inginkan, yang dipenuhi dengan kreativitas, koneksi, dan kedamaian. Eko pernah membaca salah satu tulisan saya, senyumnya lembut. Kamu sudah menjalaninya, katanya. Saya tersipu. Tetapi saya tahu dia benar. Pelajaran terbesar datang perlahan, disatukan melalui obrolan larut malam dengan Rina, hari-hari panjang dengan Profesor Kartika, dan saat-saat tenang dengan Eko. Mencintai diri sendiri berarti memilih siapa yang saya biarkan masuk, kepada siapa saya memberikan energi saya. Itu berarti berjalan menjauh dari orang-orang yang tidak bisa melihat saya, bahkan jika mereka adalah keluarga. Saya tidak membutuhkan persetujuan ibu atau pengakuan bapak. Saya tidak membutuhkan pengakuan Bima. Saya membutuhkan izin saya sendiri untuk hidup sepenuhnya, untuk menjadi cukup. Menetapkan batasan bukanlah hal yang egois. Itu adalah bertahan hidup, jenis yang membuat saya berkembang. Saat saya berdiri di studio saya, dikelilingi oleh desain setengah jadi dan cahaya pagi, saya merasa utuh. Masa lalu masih ada di sana, bekas luka yang sunyi,
tetapi tidak lagi berdarah. Saya bebas untuk menciptakan, untuk mencintai, untuk menjadi diri sendiri.